Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Latar belakang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo disebabkan oleh ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang masih dibayangi oleh kehadiran Belanda. Terlebih pada saat perjanjian Renville ditandatangani pada 1948 yang dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat, dan juga pemberontakan yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Dampak pemberontakan Kartosuwirjo. 1. Menjalarnya pemberontakan ke daerah-daerah lainnya. 2. Pembentrokan antara Angkatan Bersenjata NII dengan TNI. 3. Hukuman mati kepada Kartosuwirjo dengan cara ditembak oleh regu tembak 12 orang. Pemberontakan ini terjadi di 5 tempat, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. A. Jawa Barat. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat disebabkan ketika Jawa Barat kosong oleh kekuasaan akibat ketentuan hasil perundingan Renville yang mengharuskan pasukan TNI ditarik mundur dari kantong-kantong gerilya ke wilayah RI. Tokoh dalam pemberontakan ini meliputi Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, Soekarno, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Muso, Alimin, Cokro Aminoto, dan lainnya. Pemberontakan ini dimulai pada Februari 1948 hingga Juni 1962. B. Jawa Tengah. Pemberontakan ini di bawah pimpinan Amir Fattah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menumpas pemberontakan ini pada bulan Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Benteng Negara atau GBN di bawah Letnan Kolonel Sarbini. Selanjutnya diganti Letnan Kolonel M. Bahrun, kemudian oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Untuk menumbas pemberontakan ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. C. Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar adalah pemimpin di Sulawesi Selatan, dan Andi Matalata Saleh Lahade adalah teman seperjuangan yang ingin membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS yang sudah disetujui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tanggal 16 April 1946. Setibanya di Sulawesi Selatan, Kahar menolak perintah atas utusan hendak mengadakan perampingan organisasi ketentaraan. Padahal, Kahar ingin membentuk Brigade Hasanuddin dan menolak bergabung di APRIS. Dengan pasukan dan peralatan, Kahar lari ke hutan pada bulan Agustus 1951. Gerakan ini baru bisa dipadamkan bulan Februari 1965. D. Aceh. Dipimpin oleh Tengku Daud Baureu. Pemberontakan meletus karena kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dan perasaan kecewa diturunkan. Kedudukan Aceh di daerah istimewa menjadi kerasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 September 1953. Daud Baureu mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian dari negara Indonesia Islam di bawah Kartosuwirjo. Setelah itu, Tengku Daud Baureu mengadakan gerakan dan mengaruhi rakyat melalui propaganda bernada negatif terhadap pemerintah RI. Untuk menghadapi gerakan itu, pemerintah mengirim pasukan yang dilengkapi persenjataan lengkap setelah beberapa tahun dikepung. Baru tanggal 21 Desember 1962, tercapailah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dengan demikian, pemberontakan di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. E. Kalimantan Selatan. Dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang bekas Letnan II TNI.
Dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas, Ibnu Hajar menyerang pos-pos Kesatuan Tentara Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikan pemberontakannya secara baik-baik. Namun Ibnu Hajar malah melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Pemerintah RI akhirnya mengambil tindakan tegas dan gerombolan Ibnu Hajar tahun 1959 dimusnahkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. 2. PRRI atau Permesta. Dilatar belakangi gerakan revolusi oposisi pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak puas terhadap pusat karena mengistimewakan Jawa dalam pembangunan daerah, dan juga rasa kecewa di tubuh Angkatan Darat di atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal ini yang mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Pemberontakan ini diawali dengan membentuk dewan di 4 daerah. 1. Sumatera Utara membentuk Dewan Gajah dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. 2. Sulawesi Utara membentuk Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Fatje Sumual. 3. Sumatera Barat membentuk Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 4. Sumatera Selatan membentuk Dewan Garuda dipimpin oleh Letkol Berlian. Tujuan PRRI atau Permesta adalah untuk memperjuangkan Indonesia dan bukan untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Upaya penumpasan dan pemberontakan PRRI atau Permesta. Dalam rangka untuk mengatasi pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah pusat melakukan beberapa upaya, baik upaya damai melalui jalur musyawarah dan operasi militer. Dampak PRRI atau Permesta. 1. Mendorong Presiden Insinyur Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Konstitusi Indonesia ke UUD 1945 dan membubarkan parlemen. 2. Memicu terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. 3. Memberikan dampak bagi perkembangan daerah-daerah di Indonesia Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.